ketegangan di tanah Papua kembali mencuri perhatian. Dalam 2 operasi berbeda, aparat keamanan berhasil menindak kelompok bersenjata yang selama ini sering menebar teror di wilayah tersebut. Operasi pertama terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Satuan Tugas Operasi Damai Cartens bersama jajaran Polres Nabire berhasil menangkap seorang tokoh penting organisasi Papua Merdeka, Jaya Inus Pogao alias Upgau. Ia merupakan komandan utama Batalion Hetobia Kodap 3GA di bawah komando Aibon Kogoya. Penangkapan dilakukan pada Kamis pagi, 6 November 2025 di kawasan Pasar Kalibobo, Nabire. Jaya Inus Pogao dikenal sebagai sosok yang bengis dan pernah terlibat dalam aksi penyerangan terhadap personel Brimob 2 tahun lalu. Berdasarkan informasi intelijen yang akurat, tim gabungan melakukan penyelidikan intensif dan berhasil menemukan target di area pasar yang sering digunakan kelompok separatis sebagai jalur logistik. Sekitar pukul 7 pagi, tim bergerak cepat melakukan penyergapan. Jaya Inus Pogao berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan awal, aparat berharap penangkapan ini bisa membuka jaringan kelompok bersenjata yang lebih luas di bawah komando Aibon Kogoya. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Polisi Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa operasi ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di tanah Papua. Ia mengatakan, penangkapan ini menjadi bukti bahwa aparat terus berkomitmen memerangi kelompok yang mengancam keselamatan masyarakat. Sementara itu, di tempat lain, tim Satgas Operasi Damai Cartens juga berhasil menumpas seorang anggota kelompok bersenjata lain yang menamakan diri Komandan Batalion Semut Merah, Kodap Yahukimo, bernama Lipet Sobolim, alias Cocor Sobolim, alias Junior Bocor Sobolim. Peristiwa terjadi di Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis malam, 6 November 2025. Lipet Sobolim dilumpuhkan setelah sebelumnya melakukan aksi pembacokan terhadap 2 warga sipil bernama Bernior Telena dan Solaman Ilu di Jalan Balim, Jalur 1 Distrik Dekai. Kedua korban mengalami luka bacok serius dan langsung dilarikan ke RSUD Dekai untuk mendapatkan perawatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan bergerak cepat melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku. Sekitar pukul 7 malam, petugas berhasil menemukan salah satu pelaku utama yang diketahui sebagai Lipet Sobolim. Ia sempat berganti nama hingga 3 kali untuk mengelabui aparat. Lipet Sobolim dikenal sebagai komandan aktif kelompok Semut Merah yang memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata di Papua Pegunungan. Ia terlibat dalam penyerangan terhadap pekerja tambang di distrik Awibom, Pegunungan Bintang, pada 27 Agustus 2023 yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Selain itu, ia juga menjadi pelaku pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada Desember 2023, serta pembunuhan terhadap Ariston Kama pada April 2025 di lokasi yang sama. Lipet Sobolim akhirnya dilumpuhkan dalam baku tembak dan sempat dilarikan ke RSUD Dekai, namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Polisi Faizal Ramadhani, menyebut bahwa tindakan ini merupakan bentuk penegakan hukum yang tegas dan terukur. Menurutnya, pelaku merupakan sosok yang sering melakukan aksi kekerasan terhadap masyarakat dan aparat keamanan. Ia menegaskan bahwa aparat akan terus melakukan upaya penegakan hukum demi menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Yahukimo dan sekitarnya. 2 operasi besar ini menunjukkan komitmen pemerintah dan aparat keamanan untuk terus menciptakan rasa aman bagi masyarakat di tanah Papua. Dengan tertangkapnya Jaya Inus Pogao dan tewasnya Lipet Sobolim, aparat berharap situasi keamanan di Papua semakin kondusif dan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang. Hari Kamis 6 November 2025, Satgas Operasi Damai Cartens bersama aparat gabungan TNI Polri berhasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD Dekai Yahukimo.
namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Beliem, Jalur 1, Distrik Dekai. Korban bernama Benior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat, melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Nipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW, Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Agustus 2023 yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33 Kampung Tawe, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025 di Kampung KW, Distrik Awibom. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan segera melaporkan jika mengetahui keberadaan anggota kelompok bersenjata lainnya. Satgas Operasi Damai Karten akan terus hadir menjaga keamanan dan kedamaian di tanah Papua. Satgas Operasi Damai Karten dan Polres Nabire telah berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama Jayenus Pugau atau Supi Pugau yang merupakan Komandan Batalion Etobia Kodap 3 Duga di bawah pimpinan Aibon Kogoya. Pelaku terdeteksi berada di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire. Personil Satgas Operasi Damai Karten dan Polres Nabire segera melakukan penyergapan dan penangkapan kepada yang bersangkutan. Dari hasil penyelidikan dan interogasi, Jayanus Pugau terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota BRIMOB Satgas Operasi Damai Karten di Kabupaten Intan Jaya pada 22 November 2023 yang mengakibatkan Baratu Anumerta, Bonifasius Jawa gugur, dan Baratu Rani Seran mengalami luka tembak. Jayanus Pugau juga pernah menerima dan menyerahkan amunisi sebanyak 31 butir serta sebuah telepon genggam kepada Aibon Kogoya untuk digunakan dalam kegiatan kelompok bersenjata tersebut. Saat ini, tim Satgas Operasi Damai Karten terus mendalami keterlibatan yang bersangkutan.